ditutup. Angela tadi sempat kita bahas juga. Jadi satu power yang itu mahal tapi tanpa adanya Link. Nah iya kayaknya Angela bakal dilepas gak sih? Harusnya ya sama Fireflux. Mereka bakal tutup karena ini Moskov kan kebuka kayak tadi sempat jadi PR kan. Terus juga bicara tentang adanya hero-hero Fanny ternyata. Tiba-tiba muncul Fanny karena ini yang aku Sekais juga perhatikan main, juga. Iya yang aku perhatikan juga bahwa Oh. dari kemarin itu sih yang pas lawan Fnatic Onyx tuh. Maksudnya jarang-jarang banget kan. Ngeliat dari Fnatic Onyx mereka respect band terhadap satu player target banget gitu loh. Oh iya iya. Lima-limanya hero assassinnya Sekais ditutup gitu. Jadi potensi karena linknya udah nggak ada. Jadi Fanny bisa aja. bisa jadi muncul. Tapi menarik sih. Maksudnya dari 3 game yang berjalan Fanny ini nggak pernah jadi opsi sama sekali buat SRG. Namun untuk sekarang Fireflux sepertinya ingin bermain dengan jauh lebih aman. Mereka nggak mau ketemu dengan Assassin. Ya sebenarnya kita tahu Assassin sekarang masih banyak yang terbuka. Ya masih ada Julian ya kalau bicara dari yang bisa dipilih. Tapi Roger dulu. Tapi kalau misalkan bicara tentang Assassin buat Fireflux mereka masih punya Aemon kan? Iya, kalau Fireflux sendiri juga kayaknya lebih fleksibel lagi ya ngelihat potensial mereka. Namun Angelanya ini sekarang berhasil mereka amankan. Nah kalau Roger kan nggak apa-apa. Roger masih ada Florin soalnya. Oh iya. Kalau Angela ini kan masih bisa banyak kan. Wow. Dia mungkin bisa langsung ke Aemon, bisa langsung ke Edith. Kalau Edith sih powerful banget sih. Padahal Terisla juga kebuka tadi. Tapi kalau Terisla sayang aja sih. Soalnya kalau misalkan ngomongin Edith, dia di momen-momen teamfight besarnya tuh bisa diselamatin sama Angela dan malah bisa balikin. Ya. Karena ya mau gimana pun spell fam lifesteal dari Edith ini powerful banget kalau misalkan dia udah selesai dengan adanya Starlium Sight. Terus damage-nya juga nggak main-main, hybrid defense-nya juga banyak. Apalagi kalau item pertamanya Thunderbelt itu bakal ngangkat banget untuk early game damage dari Edith-nya. Tapi ngelihat sebenarnya fase di Best of 5 ini kan cepet banget ya. Dari game 1 ke game kedua gitu ya. Nah ini evaluasi cepat ya kan, reset mood, reset adrenalin. Ini jadi tapi itu dia Assassin yang muncul, Nolan dan Ruby untuk ke 4 kalinya berarti ya harusnya. Oh enggak tadi sempat dipakai sama Fireflux ya. Tapi Ruby muncul terus ya. Dan Moskovnya diambil. Lumayan jadi langganan ya buat Ruby sendiri karena ya power dari team fight-nya juga sangat berdampak cukup besar. Sisi ya. Tapi Moskovnya sih ini yang lumayan mengerikan. Karena berarti ada 2 hero dari Fireflux yang bisa punya global presence. Ya, Jelas bisa langsung masuk, Moskov bisa langsung Spear of Destruction. Aku lebih penasaran sama hero junglernya sih. Ini kan Julian sama Aemon kan pasti auto ban nih. Harusnya ya. Dan lawannya adalah Nolan gitu loh. Menurutku yang paling masuk akal ya Hayabusa sih. Oke. Hayabusa terus nanti dia bakal bawain satu hero lagi buat aku rasa buat Apex 47 mungkin kayak Tigreal. Momentum lagi ya. Ya kalau nggak Tigreal Kufra kali. Oke. Tapi Terisla dulu nih yang ditutup ya, XP dari Krem yang akan dipersempit. Bicara lagi tentang adanya Edith yang diambil ya untuk kelihatan gede banget ya di situ ya. Oh belum dikecilin juga ya? Belum, itu emang robotnya kegedean sih sebenarnya. Nah itu yang bisa jadi flexibility yang membuat akhirnya dari SRG nih ya udah mereka fokus aja band ke arah jungle-nya dulu. Harusnya daripada buang slot band kan nantinya kayak seperti yang Bang KB bilang juga tadi Aemon dan Julian bisa jadi target. Atau bahkan kalau misalkan dari editnya di ROM terus Angelanya di mid masih muncul juga Yuzong. Oh iya ya, flexibility-nya masih tinggi banget sih memang buat teman dari Fireflux. Dan Lui nih akhirnya lumayan dipandang sama teman Fireflux. Mereka bakal coba untuk tutup Lui-nya terlebih dahulu dengan possibilities mid lane. Dan sebenarnya juga masih ada tipikal kayak Apex sana yang bisa ngedelay team fight lumayan lama. Dan SRG nih, apakah bakal tutup junglernya lagi? Yang pasti-pasti aja gitu kan, karena kita masih ngeliat flexibility. Oke. Tapi kalau Angelanya di mid berarti kita ngelihat Rosa bukan dengan tipikal yang make up play banget ya. Dia kan akan menunggu kan berarti ya. Ya juga sih. Yang nggak bermain cukup agresif gitu ya. Kayak agak disayangkan aja potensinya gitu. Nurunin tempo jadinya ya. Iya. Ya mungkin itu sih jawaban reset dari yang tadi sempat kita bilang kayak game 3 kan one sided ya kan. Ya game 4-nya harus ada reset dulu gitu loh. Biar nantinya mereka nggak terlalu terburu-buru atau ya kalau enggak mereka nggak terlalu lama. Tapi Alice Angela juga itu ngeri sih. Oh iya. Alice Angela ngeri banget. Bahkan kalau di region kita ya. Ini suka banget dibawain sama Bigetron Alpha. Bener. Itu tim yang sangat-sangat mirip dengan CFU ya.
#1 di regular season Kambodia, tapi pulang di hari yang Oke. Harus dibahas ya. Oh, harus dong, itu Ed data Mirko, kan. Ed Mirko ya. data kan Tek soalnya. ya. Tolong Mirko ya, dengerin ini ya Mirko ya. Frederick ya. Ada Julian nih ya, akhirnya muncul setelah dari tadi kita singgung terus. Oke, berarti chance-nya ini adalah Angel aja bakal ada di mid ya. Karena kalau misalkan bawa mid lane lagi nantinya bahaya, magic damage-nya terlalu Ya. banyak. Jadi mau nggak mau harus ada mungkin sisi XP atau ROM lagi ya yang bakal punya chance untuk ada di lini depan. Karena melihat untuk jungle-nya udah punya damage yang besar juga kan. Apalagi mau tabrak early sih harusnya dari pemilihan Julian. Ya, tapi dengan adanya Julian ini nutup hero kayak Uranus juga sih secara nggak langsung. Kayaknya Ruby-nya bakal jadi XP. Dan nanti akan ada satu hero roamer lagi, mungkin hero roamer badan yang bisa dibawakan. Stormy, Stormy dengan Aurora. Aurora, hero stopper dan ya itu dia Tigreal. Dan hero kemenangan sebenarnya bisa dibilang ya waktu di MPL Malaysia season lalu. Hah? Untuk Stormy dengan Auroranya. Wih, tapi kalau ini Minotaur ya, Ya. damage-nya bakal minim banget buat SRG. Jadi mereka ketutup semuanya dengan adanya double heal yang bisa dibawakan. Yes. Kalau Minotaur. Tapi kalau bukan Minotaur, ini mungkin akan menuju ke Grok harusnya. Possibility untuk Grok dan juga Julian jalan barengan itu early-nya powerful banget. Jadi opsinya tinggal di Apex 47 apa yang mau dia bawain soalnya. Ya, Grok juga enak banget sih. Dia bisa immune nantinya dari sisi-sisi yang bisa dikasih ya dari Auroranya. Iya, Dan bahkan banyak. buat counter initiate juga enak banget kan dengan dia punya stun lebih tinggi gitu dari segi detiknya. Dan mungkin ini Grok yang dari tadi di respect juga sebenarnya sama teman-teman dari SRG untuk Apex 47. Atau bahkan kalau misalkan kita asumsikan kembali untuk edit ada di ROM, XP lagi dan ternyata Oh, Yuzong Yuzong. itu dia. Oh, Tadi editnya sempat- di Rome berarti. Iya harusnya tadi sempat aku bilang kayak bisa buat, ya udah kunci aja lini belakangnya. Apalagi dengan ada combo Angela kan, kayak naga pala bebek kan udah sering lihat kan. Iya, iya, Tapi iya. kalau udah kayak gini sih, harusnya Yuzongnya Warcry sih. Wah menangis. Harusnya ya, karena itu bakal ngimbangin damage yang begitu besar dari Rogernya. Jadi ya mereka akan 50-50 untuk tim fight ke depan. Ya, dan ini berarti kita akan segera masuk ke dalam game kita yang keempat dengan match point yang sudah berhasil di-secure oleh teman-teman dari Selangor Red Giants. Apakah Firefox mampu memperpanjang nyawa mereka? So, Casters 40, Lim Kocol, take it away. Yap, satu kemenangan lagi. Dan match kedua di hari ini akan selesai lalu membuat Selangor Red Giants bisa melaju ke babak selanjutnya. Atau akan disamakan dulu kedudukannya oleh Firefly. Dua sama kali ya biar Yap. dramatis ya. Karena ya Fireflux sendiri mereka, yang tadi gue bilang ketika kalah gold jauh, mereka seakan-akan gak ada perbedaan gold. Mereka defense dengan sangat nyaman. Dan di game kali ini reset lagi semuanya. Bisa jadi mereka pegang temponya karena kali ini Angelanya ada di tangan mereka. Walaupun Rosa yang pakai. Gue setuju sama para expert kita. Kayak Angela ini gak bagus lah kalau dikasih Rosa. Bukan gak bagus karena apanya, karena temponya yang akan turun. Yang biasa kita lihat Rosa pakai play, sekarang ya gini-gini doang di awal. Oke, tapi nanti kita lihat aja bagaimana momentum yang akan diciptakan ya Papa. Apakah dia emang benar-benar bisa nih untuk membuat dirinya masuk tepat waktu kepada rekan-rekannya. Iya, kita akan lihat nanti seperti apa kombinasinya. Siapa yang akan dimasukin hard guard juga. Sementara untuk emblem ya, emblem factor untuk kedua factor kita, kedua experience kita ada Festival of Blood sebenarnya untuk Ruby dan juga Yuzongnya. Bedanya ada di talent terakhirnya aja. Quantum, nah ini yang membantu Alien nanti untuk melakukan pengejaran. 4 Quantum Charge loh. Gak ragu-ragu, bahkan sampai edit-editnya juga Quantum Charge. Ini kayaknya mereka mau lari 10 km atau gimana Quantum Charge. Dia maraton justru biar ntar kalau capek gantian. Makanya Estafet. semuanya. Dan ngomongin soal turtle ya. Jujur memang Fireflux ini kuat banget dari turtle-nya. Rasanya nanti bisa level 4 juga ketika turtle. Julian juga kita tahu di early-nya lebih kuat. Maka Flicker masuk ke lini Sekis. Menjadi korban agresivitas Tianzi. Dibantu dengan kawan-kawan membuahkan hasil manis bagi mereka. Yap, itu dia. Nih di atas sendiri juga udah berhasil ya dengan satu combo tadi. Freeze Dive, Dragon Tail, semuanya sudah dikeluarkan. Ada darah yang terisap juga, ada HP yang terisap juga. Dan di bawah Innocent. Roger versus Moskov nih. Tadi mereka menang di game kedua pakai Moskov juga loh kalau nggak salah. Iya. Ya, itu pakai Moskov betul. Dan penasaran banget turtle-nya nih. Harusnya lepas sih dari Selangor, dia ada di bagian bawah juga dari Nolan dan Sekis. Bukan hal yang baik lah ketika memang mereka mau coba kontes dan free dari turtle pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Yep. Ada Kram, ada Stormy di atas, masih cukup pelan tempo nih kayak di game yang ke-5 ini
ini ya. Game keempat Game kelima lagi, game keempat. bisa maksa game kelima nih. Iya, nahan banget gitu loh. Pemain-pemain dari Selangor Giant. Makanya. Kamu ya inilah tempo yang harus mereka turunin loh. Ada Angela yang bisa hadir kapanpun. Tapi kalau di awal jujurnya ya, gue mendingan bait dulu Angelanya kasih masuk dulu sekali. Abis itu kita bisa bebas gitu loh. Karena ya delay dari Heartguard di awal lumayan lama loh. Ya, hanya ada satu. Fury Hammer tadi udah terlihat. Belum ada satu part yang benar-benar jadi. Cooldown reduction mungkin itu akan dipaksakan dan juga dimasukkan ke dalam tubuh dari Julian. Sementara TNC yang masih bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat cepat. Makanya farming dulu. Tapi trapping, oh cukup baik. Waduh, untungnya masih ada satu flicker dan juga implosion tadi begitu indah terlihat dengan satu gocekan yang begitu luar biasa. Dan juga sekarang ada Spirit of Destruction yang mulai connect, tapi Sekis lah yang menghilang di atas tersebut. Kekurangan damage dan akhirnya bisa dikembalikan keadaannya Heartguard dari Rosa ke arah TNZ yang bisa menyelamatkannya dari kondisi yang sangat berbahaya. Mereka bisa balikin semua. Hampir ya. Padahal tadi gocekan dari Yums itu udah oke-oke loh. Udah boleh Iya. banget loh itu. Udah pas banget. Bahkan Udah dia sampai pas sempat banget. hammer juga kan. Iya. Tapi damage-nya kurang loh. Dan juga Spirit of Destruction yang tadi connect dan memberikan satu efek kejut lagi. Ngilu. Iya. Kalau tadi ada Roger mungkin beda lagi ceritanya. Yep. Damage-nya nggak akan kurang lah ya. Itu bisa didapetin juga. Tapi ya reset lagi. Belum ada point kill untuk Selangor Giant. Mereka terpaksa harus bawa farming dulu game ini. Karena mereka sebenarnya kalau dari gold under 1000 aja ya ketertinggalan. Dan beberapa saat lagi juga turtle-nya udah mulai akan muncul waktunya untuk mereka nih. Melakukan sebuah setup yang begitu baik, begitu indah. Harus mereka lakukan. Kenapa kalau tidak? Bisa saja ini akan menjadi satu snowball yang akan berbahaya untuk pemain dari Fireflag. Mereka berani setup. Iya loh, bener-bener setup yang baru aja mereka ingin bentuk itu udah dihancurin dengan ada alien yang udah hadir ke area tersebut. Bahkan sekali Impulsion-nya udah mulai langsung aja menyedok ke arah dari Apex 47 dan juga sekarang Spirit of Destruction yang gak connect karena siapapun Stormy udah kehilangan lagi dari satu pasif yang dia miliki. Untungnya Turtle tadi masih berhasil diamankan pula oleh Sekis yang mendadak bisa mencuri terhadap Turtle itu. Dan lihat goldnya langsung dikejar. Karena ya efek dari turtle yang didapetin tadi itu impactful banget di kondisi yang nggak bagus. Setup dari Fireflux yang udah rapi. Bahkan lihat Yuzong yang nggak pakai sepatu loh. Langsung pakai War Axe dia. Langsung ya. Gak apa-apa gue lewat jalur atas kok. Iya benar sih dia terbang ya. Iya. Kakinya ya benar-benar. Nah, lagian kakinya kukunya panjang-panjang, Mbak. Sepatu sejauh ini kita udah mendatangkan ya. Beberapa orang yang bisa membuat yang fitting ke arah sepatunya. Oke. Gak ada yang jebol, Pak. Benar. Makanya ya larinya dia dibantuin Angela aja. Masih cukup sih. Tapi ini gue lihat Innocence dari tadi Wah, jauh. udah kemasukan Angela tuh lihat. Oke, masih aman sih. Iya. Belum ada gerakan tambahan lagi. Gak dimasukin, padahal dia tanda-tandanya udah ada loh. Itu biasa. Ya. Itu tekanan mental juga sebenarnya. Kode-kode kan. Iya, kecuali ketika lagi ditabrak udah ada cahayanya aja orang udah malas. Wait, Implosion. Impulsionnya connect lagi. Secret Hammer ada juga. Ada Destruction Call tadi udah langsung dikeluarkan 2 orang, 3 orang. Di area mid lenyap dan ini menjadi mimpi buruk untuk kalian apabila memaksakan keadaan. Kombinasi yang sempurna tadi. Implosion sebagai opening. Ada Cold Destruction juga kita akan lihat dari STC replay. Ini dia Symphony of Skill yang terjadi. Ketika dua member penting langsung kena termasuk dengan Rosanya. Langsung beda lagi ceritanya. Kalau seandainya Rosa nggak kena. Ya oke, bisa dibalikin lagi tadi dengan Heartguard yang masuk mungkin ke arah TNC. Seperti di teamfight yang pertama. Tapi kali ini berbeda. Rosanya kena bos. Dan itu yang membuat jadi susah. Tapi Yums. Yep, dan Yums yang masih bisa mendorong tadi dengan satu Secret Hammer tapi Innocent. Backupan yang dia, kehadiran dia di situ aja udah membuat orang juga oke mundur dulu gitu. Iya sakit banget ini Innocence loh. Dia Thunderbelt juga di first item tadi ya. Dan stacknya lumayan banyak sih harusnya. Karena dia lumayan enak tadi kan. Dia pukul-pukul terus dari awal juga. Thunderbeltnya jadi lumayan cepet. Tapi ya harus clear juga nih. Dia harus paksa untuk clear wave minionnya dulu. Nanti untuk mungkin bisa ke arah tengah dan nanti join teamfight ke arah turtle. Itu menjadi opsi juga. Dan ada satu efek kejut, shock terapi tadi diperlihatkan sementara alien sendirian. Tapi mulai mendekat juga tadi pergerakan dari Julian ataupun dari TNSK-nya. Hanya saja dipukul mundur jauh sudah. Kayaknya nggak bakal berani untuk yang terlalu setup juga deh sekarang untuk Fireflux. Kondisinya mereka kalah gold soalnya kan. Ya. Mereka nggak boleh buru-buru lah. Oke. Untuk lakuin setup. Dan di bagian Tapi- tengah mereka seperti berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu ototaran hampir saja. Hanya pun untuk sekarang aliennya udah tadi bisa melakukan sebuah gebrakan dan juga dengan satu Black Dragon Form dan plus ada satu Petrify tadi dia keluarkan juga. Hanya tidak ada follow up damage. Untuk kali ini membuat dirinya pun menghilang. Ya, implosionnya defensif tadi ya.
dia pegang Yuzong yang tadinya udah maju juga ke bagian depan. Mungkin karena nggak ada flicker tadi untuk Wah, offense. sendirian baik nih. Oke, Kramnya cukup berani dan Aimo Vended yang begitu baik. Mereka melakukan sebuah serangan kembali hanya untuk kali ini. Begitu sakit damage yang bisa dikeluarkan oleh Julian dan juga berkombinasi dengan ada Moskov yang begitu saja DPS-nya. Wah, oke, mereka membalikan keadaan lagi. Lagi-lagi dari Fireflux. Mungkin terlalu dalam sih tadi dari Selangor Giant. Kita bisa lihat dari STC replay. Julian ya, kombinasi antara Julian dan Angela ini mulai muncul juga. Dengan gedenya life steal dari Julian sendiri ketika skillnya kena semua makin gede lagi. Muter, mengecil, membesar dan itu Iya kan? Itu enak banget sebenarnya. Holy Crystal, first item, wow. Makanya damage-nya juga kelihatan banget nih. Kuat banget dari damage Julian langsung ke arah Bloodwings mungkin atau ya Bloodwings sih harusnya. Yap. Dua Magic Wand. Sekis di bawah lanjut farming lagi. Tapi sekarang udah ada sekitar 45 detikan sebelum objektif selanjutnya juga akan muncul. Dan Innocent masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu outer tadi di bagian bawah. Yumsnya langsung yang nggak begal di bagian belakang. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill lagi? Tidak. Tapi mereka setidaknya mengantongi udah 1 objektif di bawah. Weh! Didorong dan Apek berhasil didapatkan di Garut Lycan Pons lenyap seketika. Bahkan untuk kali ini Black Dragon Form dengan ada Angela di dalam tubuhnya. Ada Alien, Fat juga Rosa. Mereka melawan sebuah tim fight begitu baik. Tapi sejauh ini dengan Implosion udah langsung dikeluarkan. Sepertinya pemain-pemain dari Selangor Red Giant kehilangan dari momentumnya karena terlalu berbahaya. Dan juga untuk sekarang Alien yang mulai mendekat lagi. Stormy-nya hilang. Di bagian belakang Kram sendirian terjebak. Masih ada TNZ, akan seperti apa lagi nasibnya karena Kram. Ini Kram udah berubah jadi bonyok, Pak. Bukan Makanya. Kram lagi jadi ya, Pak. Nggak bisa gerak loh masalahnya. Mungkin karena kakinya keram jadi nggak bisa gerak. Tapi ya bagusnya adalah setup dari Fireflux. Ini rapi sih. Mereka bisa bait satu persatu gitu kan. Nggak terburu-buru dan lihat Lord yang terbuka. Bisa mereka dapatkan gold yang mulai di take over. Bahkan purple buff-nya. Ini udah di-invite juga sama Fireflux. Wah. Karena udah kelihatan ya. Dan plus tadi juga diawali dengan Black Dragon Form plus Heartguard itu bagus banget loh. Karena semuanya juga tadi ada beberapa hero yang emang udah mengeluarkan skillnya untuk bisa mendapatkan karena satu player ya. Gara-gara semua gara-gara mereka tuh nabrak ke Apex tadi. Iya. Nabrak ke Apex, source skillnya habis, informasi yang bagus, digas balik, selesai. Dan Yums ini harus berpikir 2 kali sih untuk implosion ini. Defensif kah ngebantu temennya? Atau dia ofensif kayak tadi? Karena kejadiannya ketika ofensif, kena 3 memang. Tapi nggak ada follow up damage, ya sama aja gitu kan. Nggak ada damage yang masuk juga. Kecuali posisinya memang ada Sekis lah. Sekis yang bisa pegang damage. Atau Innocent yang paling jelas untuk damage outputnya. Yap, Tensi bisa saja untuk melakukan sebuah gebrakan. Hey, mundur lagi dia. Ya, bawahnya masih di split juga. Ini kelihatan lumayan oke sih untuk defensifnya dari teman-teman Selangor. Mereka kehilangan satu turret di bagian wedge lane memang. Dan pergerakan yang dilakukan oleh satu orang yang bernama Apex 47 begitu baik. Dan juga sekarang Stormy yang berhasil dihancurkan kembali. Stormy tidak bisa melakukan banyak hal. Itu dipotong tadi sepertinya. Langsung sama dari Juliannya. Tapi ya bisa aja kalau memang mau paksa lagi dengan satu wave selanjutnya. Dan harus hati-hati Sekis. Yep. Ini Sekisnya sendirian harus berhadapan dan mungkin saja bisa dikejar habis-habisan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Fireflux. Kalau level juga sebenarnya. Tapi ya bawahnya aman, purple buff udah mulai diisi semua zonanya oleh Fireflux. Dan ini kayaknya bakal dilepas juga sih. Itu precision shotnya nyenggol Yum saya udah kayak gitu. Yum tank. Makanya ini ada retri. Kita lihat dan dibantinglah sudah Sekis. Bisakah ini? Tapi ternyata Pasif Yuzong. satu pasif tadi membuat pergerakan dari Sekis tidak bisa jauh-jauh. Ya kelihatan sih tadi ketika dia memang mau tabrak, chance dia untuk tumbang itu memang apa ya, lebih gede lah daripada chance dia untuk selamat. Tapi ya balik lagi nih, ketika memang mereka coba untuk ambil team fight. Dan waktunya untuk pemain dari Fireflux seperti yang mereka berusaha untuk bisa menutup game ini jauh lebih cepat lagi. Tapi apa yang 47 berhasil lagi dihancurkan. Wow, terlalu cepat kah? Ya terlalu dalam juga sih tadi dive in yang dilakukan oleh teman-teman Asarchi. Sekarang dengan tidak adanya Sekis, ya dia harus sabar dulu nih, dia harus tahan dulu. Karena ya Sekis sudah 3 kali tumbang, ini bukan angka yang bagus juga sebenarnya. Dan Konsil, mereka mau agresif. Ini waktunya untuk konsil, kita lihat seperti apa sih yang akan dibangun oleh pemain dari Fireflux. Karena mereka sepertinya belok ke tempat yang tidak tepat. Karena tadi beberapa pemain dari Fireflux ada di sebelah kiri. Oke, tapi ini kalau perlahan ya, kelihatannya dari Fireflux sudah mulai
dapetin temponya, dia udah bisa untuk pegang game ini. Tapi satu buah misplay juga bahaya nih, karena efektifnya banyak. Dan game pertama tadi adalah bukti nyata loh. Apabila mereka miss dalam gameplaynya, wah kebalik tuh keadaan. Dan barusan terlihat ada serangan lagi, tapi Apex 47 mendapatkan bantuan yang cukup berarti dilakukan oleh rekan-rekannya. Dan sekarang Spirit of Destruction-nya connect. Yumchi langsung ditembakin begitu saja. Sekisnya mundur dan mereka semua masih berhasil kabur. Hanya saja untuk sekarang terlihat alien yang mulai maju ke bagian depan dan juga memberikan sebuah gangguan yang inosen. Spirit of Misery connect ke dalam tubuhnya. Iya, tadi di cover mati-matian. Tapi banyak banget source skill, spell yang keluar, bahkan I'm offended. Yap. Serangan lagi terus dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim ini. Bahkan Sunshine-nya terus memberikan damage terhadap Lord tersebut. Oke, masih di reset lagi dan akan terjadi Lord Dance sepertinya. Tengahnya masih bisa di-clear juga, atasnya dijalanin. Ini kondisi yang sebenarnya menguntungkan untuk Selangor. Mereka bisa ngedelay lagi dari waktu yang dimana harusnya Fireflux ini lebih tabrak. Mereka yang pegang keunggulan dari segi gold. Tapi dari segi item juga concentrate ternyata untuk Juliana TMZ. Yap. Waduh, Apex 47 masuk ke dalam rumputan begitu berbahaya. Tapi dengan ada Immortal di dalam tubuh, setidaknya masih ada satu backupan yang begitu baik di dalam tubuh dia sendiri. Dan Alien bersama dengan Rosa, mereka benar-benar membombardir dan juga membuat sebuah barisan pertahanan cukup baik. Karena sekarang Yuzongnya, Aliennya benar-benar dihancurkan. Kehilangan nyawanya dan malah membuat pergerakan dari Sunshine terjebak juga. Oke, Lord memang didapatkan oleh Fireflux, namun 3 member harus hilang. 1 cahaya lagi kembali bersinar dan TNZ harus sedikit hati-hati karena mid turret yang mereka tuju. Best turret kah? Keuntungan yang bisa diterima oleh Lord ke Selangor. atas nih, oke. Lord sepertinya apabila hadir pun dan akan bergerak ke atas kan, tapi ternyata tidak. Karena bergerak seperti ke area tengah, karena tadi udah terlihat beberapa player yang sudah mulai berkumpul juga. Dan mereka melakukan sebuah pertempuran lagi. Siapa tuh bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fireflux. Oke, rasanya udah spawn. Mereka bisa defense, tapi kehilangan 1 onward. Yap. Sunshine sudah aktif kembali. Spirit of Destruction itu bisa berbahaya untuk kebaikan mereka. Bahkan tuh sekarang kita lihat saja Black Dragon formnya siap untuk landing dan juga menciptakan momentum yang begitu indah. Dan benar Stormy-nya menjadi korban untuk pergerakan dari Kramnya. Masih berusaha bisa kabur lagi ke depannya berbeda. Tapi masih ada 3 player yang ada di belakangnya untuk bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Dan Kramnya berhasil lagi dihancurkan. Sekisnya berpindah tempat ke tempat yang berbeda. Dan Rosa bahkan bersama dengan Alien bekerja sama untuk bisa menghancurkan ke arah dari Innocent. Akankah Innocent-nya bisa bertahan dengan Alien yang ada? Rosa di dalam tubuhnya Innocent masih berputar-putar dengan 1 Cyclone Eye. Minion ada di bagian top lane, bahkan Flicker Innocence masih bisa lari kah? Yap. Ini dia Innocent-nya dikejar habis-habisan dan tidak kuat lagi. Tapi setidaknya bisa ngebayang time cukup lama. Sekis gagal untuk pulang. Masih ada Stormy yang bisa spawn juga. All distraction kah? All in kah? Yap, ini dia waktunya untuk TNZ mulai maju ke bagian depan, tapi masih ada Flicker untuk bisa menyelamatkan diri dari Stormy. Dan Kram sudah hadir kembali pula. Gagal lagi seperti untuk menutup game ini Fireflux. Nyaris saja Fireflux tadi. 1 buah garis lurus respon dari Alien dengan Black Dragon formnya yang bisa mengejar bagian depan. Hampir saja memberikan kemenangan untuk mereka, namun sekarang reset lagi gamenya. Reset lagi temponya. Kita bahas dari item terlebih dahulu. Glowing One untuk Rosa. Anti-regennya udah ada lagi sekarang. Tapi buat XP lanernya, Queen Swing ini 1 kunci dari mereka. Dengan spell farm yang gila banget. Bahkan dari Yuzong juga tadi kerasa banget darahnya naiknya banyak. Dan jangan lupakan, damage dari Innocent. Wah, hampir dengan Conceal mengejar habis-habisan. Winter Crown dikeluarkan pula, tapi dengan ada Angela di dalam tubuhnya sekarang akankah momentumnya tetap bisa dimanfaatkan lagi oleh pemain dari Selangor Jaya, di mana shutdown pun tercipta untuk kali ini. Kehilangan dari TNZ hanya ada 4 player dan juga 30 detik menuju ke arah Lord. Oke, Flicker Apex. Apex gagal untuk bisa mendapatkan ke arah 1 player dari Selangor Red Giants. 1 buah misplay. Tidak adanya TNZ ini bakal berdampak banget ke arah Lord yang sebentar lagi muncul. Bisa jadi game siapapun karena udah mulai mengejar lagi Selangor Red Giant. Mereka mengejar ketertinggalan tadi yang lumayan jauh sampai deket banget. Walaupun sekarang gold udah nggak terlalu berpengaruh karena rata-rata udah full item. Ruby gold lane. Ya ini jangan lupakan ya. Ruby XP lane yang bikinnya lebih ke damage tadi. Yap. Ada 2 item damage juga yang lumayan sakit. Dan ini harus diperhatikan Lordnya. Wah, mau dicepetin itu, digarukin begitu saja. Apex 47 mencoba bisa maju ke bagian depan. Masih memberikan sebuah gangguan dan juga pergerakan dimiliki oleh Alien itu sendiri. Akan landing ke arah mana karena Sekis lah yang akan langsung dia tuju. Tersedot darahnya, ada 1 impulsion. Tapi mereka masih gagal untuk bisa mengganggu pergerakan pemain dari Selangor Red Giants. Defense kali ini Fireflux. Jangan lupakan defensif dari Fireflux yang benar-benar kuat.
Kita tahu di game sebelumnya perbedaan 12.000 gold aja ditahan sedemikian rupa sampai susah banget untuk melakukan endgame. Dan sekarang Lord yang ada di bagian mid lane ini terlalu cepat. Bawahnya belum di-clear Ya. dan gak akan ada 3 lane push. Mungkin 2 lane push saja atas dan juga mid lane. Oke, mungkin hanya akan ada 2 lane saja yang dijalankan oleh pemain dari Selangor Giant. Tapi impactnya seperti apa? Karena sekarang mereka semua udah mulai berkumpul. Bahkan untuk sekarang tertariklah sudah dengan tadi. Dengan satu Vendor tadi masuk aja ke arah 2 player. Dan juga pergerakan yang dimiliki oleh Alien akan landing ke arah mana. Karena mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Dan juga untuk landing Petrify-nya akan keadaan. Tapi sejauh ini mereka semua masih berhasil kabur. Hanya saja untuk Yums-nya berhasil langsung didapatkan. Dan kehilangan nyawa pula dari Stormy kali ini. Oke, 2 member yang hilang dan Kram tertarik. Papa tahun string. Yap, karena untuk keramnya tertangkap basah di menit 18. 3 player lenyap. Wow, 20 detik untuk Yams. Tapi yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan Yams sih. Stormy lah sosok yang paling dibutuhkan karena untuk high ground defender satu-satunya menyisakan 2 member kali ini Fireflux. Ya. Mereka masih lengkap berlima. Wave minion dijalankan ketiga lane-nya pun berjalan dengan cukup baik. Cukup bahaya pastinya untuk Selangor. Dan Sunshine sekarang sudah punya Haskell lagi siap untuk bisa melakukan pertempuran dengan begitu maksimal dan juga Black Dragon Pop. Sepertinya game ini akan dibawa menuju ke game yang kelima karena wave minion pun sudah mulai hadir pula dan semua bawa orang untuk langsung berfokus untuk bisa menghancurkan karena base dan 2 sama. 2 sama Israel. Fireflux menyamakan kedudukan langsung di game keempat dan memaksa game kelima Israel. Satu-satunya pembukaan akhirnya game kelima unlock. Masih ada 1 buah kesempatan lagi dan bahkan Selangor Red Giant. Mereka harus mencari solusi terbaik mereka. 2 game unggul, match point mereka pegang namun mereka gagal eksekusi sehingga memberikan kesempatan untuk Fireflux bangkit dan mungkin bisa mengungguli mereka. Wow, lagi dan lagi beberapa momentum ada yang dipaksakan oleh pemain dari Selangor Red Giants hingga akhirnya pemain-pemain yang dimiliki oleh dari Fireflux itu sendiri berhasil ngebalikin lagi, Lim. Tadi kan yang momentum antara Alien ya, Yuzong ya, Black Dragon Form dan juga Rosa berkali-kali kayak gitu kan. Iya, dan itu di Dia kondisi kena, hilang, respawn, ngehajar balik lagi. Iya, di kondisi yang nggak bisa kabur. Ya kecuali